Halo teman-teman, selamat berjumpa dalam acara 1 jam lebih dekat bersama Dewan. Dalam edisi kali ini kita akan mencoba mengenal dan juga mengikuti aktivitas salah satu perempuan yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menduduki kursi Dewan. Dan beliau adalah Ibu Darini, merupakan Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Yuk coba kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Mbak pagi, Asa. Ibu. Selamat pagi. Saya Asa. Ya, silakan masuk. Terima kasih, Ibu. Wow, rumahnya homey banget, Ibu. Ya, beginilah. Rumah yang kurang terurus ini. Ini padahal sejuk banget loh, Bu. Enak iya. udaranya, suasananya. Ibu, tadi saya salah fokus loh, Bu, waktu mau masuk. Ini bagus banget. Ini apa sih, Bu? Ini dari kayu jati, dari ukiran dari kayu jati. Memang saya senang yang jadi minimalis campur tradisional ya, Iya. Kak, seperti itu. Bagus banget, ini halus Iya. banget. Emang seleranya Ibu banget. Ibu, kalau di rumah ini biasanya Ibu kondor untuk transit aja atau memang di sini? Enggak, kita juga dalam di Ipun? sini, tidur di sini. Oke. Ya cuman kadang-kala kan keluar kemana lah, seperti itu. Oke, Ibu boleh kita ngobrol-ngobrol di Mangga, sini, Bu? mangga, Ih, terima silakan. kasih, Bu. Oke, Ibu Darini, Ibu kalau di rumah sini, Ibu tinggal bersama siapa sih, Bu? Saya tinggal sama bapak, Mhm. ya karena anak-anak sudah mencar. Anak saya 2 kan, putri semua. Yang satu, yang besar tuh sudah 29 tahun, dia sudah 12 tahun di Korea, dia dari S1 sampai S2 dan dia kayaknya memang seneng nih untuk kerja di sana dan mungkin akhirnya nanti akan tinggal di sana kayaknya ya, kelihatannya. Nah, sementara yang kecil ini baru ngambil S2 di Jakarta. Ya, jadi saya hanya sama bapak. Ditemani bunga, burung, dan kucing 1. Iya, oh iya ada kucing, Ibu. Ada kucing 1, tapi Ada di belakang kucing. mana ya. Memang peliharaan dari kecil gitu ya, Bu? Iya, jadi itu ada sejarahnya. Kita memang senang kucing juga ya, terutama anak-anak waktu masih kecil, tapi juga nggak banyak-banyak. Biasanya saya anak 2 ya kucingnya 2 aja gitu loh. Nah saat itu ada kucing yang mau, jadi kita cerita kucing nih ya. Jadi ada kucing, ibu kucing gitu loh. Dia bisu, tidak bisa ngomong gitu. Di depan rumah itu tertatih-tatih dia, tapi mungkin dia dalam kondisi mau hamil kali ya. Ngerti-ngerti kita kasih makan, dia nggak pergi-pergi. Di sini ternyata setelah lihat perkembangan kok dia lagi hamil. Terus akhirnya dia melahirkan di sini, punya anak 2. Saya ambil 1, yang 1 saya kasih keponakan jadi asing. Sudah kita pelihara sudah 9 bulan dia, usianya 9 bulan. Oke. Dan namanya kita namain lucu loh, Mbak. Namanya siapa, Bu? Karena ibunya itu kita namain Numpang, karena dia numpangnya sementara. Tapi kok ini kasihan, kita nggak tega, kita beri makan, kita anaknya jadi Num sama Pang. Nah, yang Num saya bawa, yang Pang dibawa ponakan saya. Oh gitu. Jadi nanti kalau numpang gitu. Ya. Jadi ingat sejarahnya. Nah, seperti itu. Oke. Ibu, kalau saya duduk di sini tuh rasanya bener-bener adem dan juga kalau saya lihat itu bener-bener kayak ada seninya gitu, Ibu. Ibu menata rumah ini memang karena menyukai artistik ya, homey, atau karena ada darah seni mungkin, Ibu? Ya, kita suka ya, cuman terutama kalau untuk darah seni itu memang dari bapak ya. Anak-anak tuh juga suka ya. Kami biasa memang dari kecil itu selain kita mendidik anak-anak untuk maju di bidang akademi, juga untuk seninya, bela dirinya juga kita persiapkan, kan anak-anak saya putri semua soalnya. Dengan zaman yang seperti ini ya. Jadi kita harus ya talentanya harus diperbanyak seperti itu. Kalau menawi Bapak seninya di bidang apa? Kalau Bapak itu kan sebenarnya awalnya tuh di teater ya, dia dulu juga pernah ngajar di antologi film. Ya kalau selain seniman juga beliau ya
usaha lah, maksudnya kecil-kecilan lah kita seperti itu. Kalau lukisan-lukisan ini juga pilihan Bapak atau mungkin pilihan Ibu sebagian pilihan Bapak. Makanya ini kan kelihatan maskulin ya. Tapi kita biar perempuan di rumah tuh juga suka binatang-binatang, suka bunga, suka gitu. Jadi kesannya kan kayaknya keras gitu ya. Iya, tadi saya masuk tapi bagus loh, saya suka salah fokus. Dan ternyata fun fact itu adalah bulu. Iya. Unggas ya. Kalau kelihatannya kan seperti kayak lukisan ya, ini ternyata bulu yang ditata-tata. Iya. Kecuali kalau di sana ada. Kalau yang di sini nih hasil anak saya waktu SMP kelas 3. Oke, boleh kita lihat Ibu? Ada di sebelah mana Ibu? Ini di sini. Oke. Iya. Kebetulan memang bahasa. Ibu. Kebetulan yang lainnya saya taruh di Klaten lukisan-lukisan itu. Oh iya. Karena di sana ada pendopo ya, jadi banyak sekali di sana. Di tahun 2015 ya Ibu ya? Iya, kalau di sini kan kecil ruangannya, jadi cuma cukup ya 3, 2. Ada pewayangan juga ya Bu ya? Ada tokoh-tokoh wayang sebelah sini. Ya itu apa namanya, tokoh yang itu. Oke. Ya, karena dia kan membimbing, selalu membimbing ya, membimbing Pandowo itu ya. Oke. Dia Kurawonya malah agar bisa menjadi baik mungkin ya maksudnya. Sehingga tuh yang menguasai hal-hal seperti itu tuh Bapak ya. Gitu, iya. Karena seni ya Ibu ya. Iya. Oke. Ibu mohon izin dong Ibu, mohon informasi. Kalau hari ini Ibu sebagai Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Ibu agendanya ada apa aja sih Bu? Saya nanti hari ini ingin ke mana karena jadwalnya kan kita jam 10 kita ada rapat fraksi. Nah, sebelum jam 10 gitulah nanti kita saya pingin ke Pasti karena saya kemarin tuh dalam 2 minggu ini sudah full banget sampai Sabtu Minggu kita kemarin juga ada kegiatan karena di Komisi D ini kita lagi turun ke bawah berkaitan dengan stunting. Jadi Sabtu pun kita juga turun gitu ya. Kebetulan saya itu Sabtu Minggu itu memiliki program yang secara pribadi yang rutin saya lakukan untuk turun ke bawah. Gitu. Nah untuk menghilangkan penat itu biasanya saya larinya ke Pasti atau kemana lah yang ada bunga-bunga seperti itu. Ibu kalau misalnya bercocok tanam di sini di mana sih Bu? Saya di pot-pot sama di samping. Di depan tadi ya? Iya, di depan ada. Di samping ini kurang terawat ini karena kemarin sudah beberapa hari saya tinggal gitu. Ada tanaman favorit nggak sih Bu? Saya senangnya ya kayak anggrek, terus sansevieria, kan juga ada kegunaannya toh sansevieria itu. Ya seperti itu. Saya juga suka ini. Dulu itu kan di saat lagi ngebumnya apa itu? Lidah, apa namanya? Sejenis kayak jemani gitu, dulu kita punya besar-besar gitu. Kayak gitu juga suka. Itu juga suka untuk menanam dan juga tapi saya lebih suka daun-daun memang yang besar, kalau bunga anggrek gitu. Oh gitu. Nah tadi saya juga lihat di depan ada bunga, saya pikir ini tuh palsu atau asli, terus saya pegang asli. Ternyata Ibu suka itu ya sama tanaman dan juga hewan, tadi salah satunya kucing. Hewan saya suka. Burung-burung kecil ada. Jadi di sini tuh biasanya kalau teman saya bilang, aku kalau main ke sini tuh kayak di desa, kata dia gitu. Kayak di desa, jadi suasananya itu suasana kampung, karena ada suara cicit-cuit. Ini kok tumben nih burungnya tidur apa ya, nggak bersuara ini Mbak. Tapi malah enak Bu kalau sayup-sayup gitu. Ibu, berarti setelah ini Ibu akan tindak ke Pasti untuk refreshing lah ya Bu, healingnya ya Bu ya. Nanti setelah itu kita rapat, terus nanti ke kantor juga, ada beberapa kegiatan, terus nanti kita juga pas konseling di hotel ada juga. Siap. Ibu, saya mau ini boleh ikut nggak Bu kira-kira? Boleh, silakan. Saya siap-siap dulu ya. Boleh Ibu, terima kasih Bu. Oke teman-teman, kita akan tunggu Ibu dari ini untuk siap-siap dulu dan tidak berhenti di sini, kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentunya tentang Ibu sebagai Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Jangan kemana-mana, tetap ikutin 1 jam lebih dekat bersama Dewan. Oke teman-teman, saat ini kita sudah berada ataupun sudah sampai di Pasar Satwa dan Tanaman Hias. Kita akan coba ketemu Ibu dulu yuk. Oke Ibu, ketemu lagi kita Bu. Ketemu lagi nih. Kita di sini mau ngapain Bu? Ini saya ini kan beberapa hari ini banyak kesibukan ya Mas. Terus saya biasanya untuk refreshing saya biasanya
datang ke Pasti, Oke. ya kadang-kala ya ke tempat lain-lainnya juga, asal di mana situ ada tanaman ya saya biasanya melihat-lihatnya seperti itu. Siap. Iya. Oke, Ibu ada kios langganan mungkin sambil kita lihat. Ada ya, saya ada kios langganan beberapa. Oke teman-teman, setelah tadi kita jalan-jalan ya mengelilingi Pasti dan juga lihat tanaman bersama Ibu dari ini, sekarang coba yuk kita kulik dan juga kita simak bersama kira-kira apa sih cerita di balik kenapa Ibu akhirnya bisa terjun di politik dan juga kira-kira apa saja tugas pokok dan fungsi yang beliau lakukan di Komisi D. Oke, Ibu dari ini setelah tadi kita keliling-keliling ya Ibu ya, sekarang kita akan ngobrol yang deep talk nih Bu. Ngobrol lebih dekat Lebih lagi dekat. dengan Ibu ya. Ya. Ibu mungkin saya pengen tahu dong, mungkin ada cerita nggak sih Bu di balik kenapa akhirnya Ibu bisa nyemplung nih di dunia politik dan juga akhirnya berkiprah di DPRD Kota Yogyakarta? Ya, jadi saya itu kan memang saya masih muda ya, masih sekolah SD, SMP itu saya senang berorganisasi. Jadi saya pasti jadi ketua OSIS gitu dan sebagainya sampai saya di bangku kuliah juga saya memang senang berorganisasi. Selain berorganisasi di sekolah juga saya di luar dan semakin lama juga akhirnya saya setelah saya di kuliah saya terus fokus setelah saya menikah fokus juga di organisasi perempuan karena memang jadi saya memang ke organisasi perempuan tapi yang lebih bergerak pada pertama sosial ya, terus bagaimana pemberdayaan ekonomi perempuan, terus selain itu juga saya ke politik perempuan karena dari situ saya melihat ternyata dunia politik ini kan masih dianggap sesuatu yang mengerikan ya, apalagi perempuan gitu. Tetapi di sini saya juga akan membuktikan bahwa dunia politik itu tidak sekejam yang kita kira kalau kita lihat dari sisi apa sih politik itu gitu. Ilmu politik itu kan adalah ilmu seni untuk menuju sesuatu kan gitu toh. Nah, tinggal bagaimana kita menjadi sebuah pilihan, kita mau menjadi seorang politik yang seperti apa. Nah, sehingga berangkat dari situ kalau saya ingin ikut menyumbang ya pemikiran, berarti saya harus masuk nih gitu loh. Masuk ke situ sementara memang saya dengan teman-teman saya pegiat perempuan lebih konsen setelah selain untuk perempuan kemandirian di bidang ekonomi, kita juga bagaimana untuk perempuan berpolitik menjadi seorang politik perempuan. Nah, disitulah kami banyak belajar sehingga dari hasil pemikiran olahan yang selalu kita diskusikan pada suatu titik tertentu, kita mendapat sebuah kesimpulan bahwa berarti perempuan juga harus mengambil nih di ranah politik. Nah, kalau kita bisa di sana, kita bisa membantu memberikan sebuah pendapatan, pandangan yang tentunya berkiblat bagaimana tentang kebutuhan perempuan, anak-anak. Tergolong karena kita perempuan itu kan biasanya berpikirnya hal yang kecil-kecil ya, yang kerentil-kerentil seperti itu, detail, lebih teliti dah. Nah, sehingga ya hanya perempuan itu sendirilah yang paham secara detail. Nah, sehingga disitulah akhirnya mendorong saya juga untuk saya ikut berkiprah di dunia politik dan saya juga setelah itu saya terus karena kalau kita mau ke dunia politik kan sistem pemerintahan kita seperti ini. Nah, dan saya memang dari dulu itu kami kan keluarga PNI ya, nasionalis. Nah, kami memang sepemahaman, sepandangan, seideologi dengan PDI Perjuangan. Saya dari muda juga sudah ikutnya PDI Perjuangan ya. Dari saya lahir keluarga saya memang berbicara politiknya seperti itu ya. Kami keluarga kami dan kami keluarga ibu juga dulu seorang aktivis juga, nasionalis juga. Nah, sehingga wadah kami di situ pada akhirnya berarti kalau saya hanya senang dunia politik, saya sudah punya pilihan tapi saya belum masuk menjadi anggota gitu ya, bahasanya belum menjadi anggota. Nah, terus akhirnya saya bergabung dengan PDI Perjuangan, menjadi pengurus PDI Perjuangan. Awalnya saya memang di provinsi ya waktu itu. Nah, terus akhirnya saya sekarang di DPC PDI Perjuangan sebagai wakil ketua bidang. Selain itu juga saya kepala BSPN. Jadi BSPN itu kayak di PDI itu kita punya BSPN ya,
itu dia untuk ngurusin masalah-masalah saksi di saat kita nanti mau mendekati baik pileg maupun pilpres. Ada satu pertanyaan menarik, saya terpantik Ibu. Dulu bagaimana sih Bu izin ya kepada Bapak dan juga anak-anak untuk akhirnya Ibu bisa maju ke DPRD, itu respon keluarga gimana Bu? Jadi memang suami saya kan kami tuh dalam keluarga itu selalu sangat demokratis. Saya mendidik anak-anak juga gitu, jadi membiasakan anak-anak supaya juga dia punya pendapat dan sebagainya. Dan anak-anak tahu, dan anak saya juga tidak anti terhadap politik meskipun dia tidak terjun ke dalam dunia praktis, tapi dia memahami itu. Dan suami saya juga, ya tidak apa-apa kalau memang kamu punya keinginan untuk bisa memberikan pemikiran, ya sumbangan pemikiran untuk seperti yang menjadi visi misi saya itu, ya masih visi misi saya bagaimana perempuan-perempuan itu nanti kita bisa mandiri pada akhirnya seperti itu. Ya diizinkan, karena tanpa izin mereka saya juga tidak bisa, ya karena mereka juga punya hak atas diri saya, sehingga saya berprinsip bahwa perempuan hebat itu saya selalu menyampaikan pada perempuan-perempuan, bukan perempuan yang hanya memajukan dirinya saja dengan titel yang banyak dan memajukan dirinya saja tanpa dia bisa memajukan anak-anaknya dan juga mendorong suaminya untuk lebih maju gitu. Jadi ya alhamdulillah suami saya juga paham dan anak-anak saya paham, jadi bisa berbagi waktunya, sehingga kalau tugas domestik itu kita bisa berbagi, ya. Kecuali kodrat saya sebagai seorang perempuan. Oke, baik, berarti dukungan keluarga tentunya sangat berpengaruh. Iya, sangat berpengaruh sekali dalam Ibu berpolitik dan juga menjalankan tugas tentunya di Komisi D begitu ya. Pasti ya. Oke, baik Ibu, berbicara tentang Komisi D, itu sebenarnya membawahi apa saja sih Bu, atau mungkin ada isu-isu yang paling menjadi konsentrasi utama dari Komisi D itu apa saja? Jadi Komisi D itu kita membawahi yang pertama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, terus Dinsos ya, Dinas dan Tenaga Kerja, terus nanti ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kebudayaan, Kesra di situ juga ada, terus juga kita bersama Dinas Kesra itu di situ juga termasuk adanya Barsnas juga ya, kita karena Barsnas masuknya ke Kesra juga ya itu untuk, nah sehingga nanti ada beberapa yang ada di Komisi D itulah sebagai mitra kami di dalam pembahasan-pembahasan untuk segala kebijakan dan program-program di Kota Yogyakarta. Dan itu memang mencakup kebutuhan dasar dari masyarakat ya. Kalau kita berbicara di Komisi D itu ya isinya kayak pendidikan, kesehatan itu kan kebutuhan dasar sekali ya. Sehingga itu menjadi perhatian penuh yang harus kita perhatikan secara detail. Oke, ada isu-isu yang mungkin saat ini menjadi sangat konsentrasi. Isu saat ini tentunya memang kita lagi berkonsentrasi bagaimana Kota Yogyakarta ini kan kita ingin menghasilkan sebuah anak-anak yang tangguh, pintar, cerdas dan sebagainya ya. Di mana Kota Yogyakarta ini kita kan tidak memiliki kekayaan alam. Kita lebih pada kekayaan SDM manusianya ya, sehingga kita punya banyak kelebihan masyarakat ya, manusia, sehingga yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana kemampuan dari masyarakat itu. Nah, sehingga tentunya di sini yang pertama kita harus berbicara tentang anak-anak, bagaimana perkembangan anak-anak. Sekarang ini kita juga lagi konsen untuk penanggulangan stunting, percepatan stunting juga. Terus juga kita berbicara tentang bagaimana agar hak-hak dasar. Kalau kita berbicara di Kota Yogyakarta sebenarnya programnya sudah cukup luar biasa bagus, tinggal nanti bagaimana kita implementasi di bawahnya seperti apa sehingga output dan outcome-nya betul-betul tercapai. Oke, itu untuk isu stunting itu mencakup dari pendidikan dan juga kesehatan. Ya, jadi kalau kita berbicara stunting itu sebenarnya tidak hanya berbicara pasti bahwa ini masalah ekonomi nih sehingga anaknya stunting, tidak juga. Jadi masalah stunting itu kan bisa jadi memang mungkin ya ada yang memang kurang beruntung perekonomiannya sehingga dia tidak bisa memenuhi gizi seimbang untuk anak-anaknya. Sebenarnya kalau kita berbicara stunting itu tidak hanya di saat dia sudah menjadi anak-anak balita, tapi di saat mau persiapan menikah pun calon pengantin itu sudah disiapkan.
Jadi ada aturan-aturannya, misalkan lingkar lengan harus 23 koma gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu, tapi ya karena kalau terlalu langsing itu juga kecil. Karena kan anak-anak sekarang juga senengnya langsing-langsing gitu ya. Iya diet. Tapi nanti kalau begitu dia sudah mau nikah, dia harus mempersiapkan itu. Juga dia tidak boleh kena anemia gitu loh. Jadi harus ada tambah darah dan sebagainya. Harus betul-betul dipersiapkan. Nah, dari situlah terus nanti akan dia hamil, terus melahirkan anak-anak. Dan anak-anak itu juga nanti tidak berarti kalau dia stunting terus tidak mampu, itu juga tidak. Mungkin bisa jadi pola asuh dan pola pendidikan, dalam artian dalam penanganan stunting ini harus ada kerjasama di lintas OPD dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, Dinkes juga. Di sini juga ada yang DP3 AP2 KB itu juga konsentrasi di situ. Sehingga kalau kita lihat misalkan kayak di Kota Yogyakarta, ternyata begitu saya turun ke bawah ada nih dia mampu gitu, orang tuanya juga berpendidikan gitu dan cukup luar biasa dengan titel-titelnya gitu loh. Nah, tetapi ternyata mungkin waktu ya, karena dia terkonsentrasi dengan tugas-tugasnya sehingga pola asuh anak ini juga kurang terperhatikan, itu juga bisa menjadi sebuah permasalahan. Dengan pola asuh yang salah, otomatis asupan yang diberikan kepada anak-anak itu juga tidak sesuai. Kan seimbang itu juga tidak berarti harus yang mahal-mahal dan mewah-mewah seperti itu. Jadi sisi pendidikan juga penting sekali, memberikan pemahaman pada orang tua-tua yang sudah siap untuk memiliki anak, itu ya harus betul-betul diperhatikan, karena kita berbicara untuk kedepannya Indonesia, kita benar Indonesia Raya yang punya anak-anak yang kuat, sehat, mandiri, berakhlak budi, dan cerdas-cerdas seperti itu. Iya, tentunya menjadi cita-cita kita bersama ya, Bu, dari segi pendidikan dan juga kesehatan. Kemudian kalau untuk kebudayaan, Ibu, konsentrasi dari Komisi D itu apa saja? Kalau kebudayaan itu kan kita di sini kan Kota Yogyakarta itu juga selain kota pendidikan, ya kota budaya juga masuk di situ. Nah, sehingga kota perjuangan juga, sehingga bagaimana di Kota Yogyakarta ini kebudayaan yang di sini kan kalau kita berbicara dinas kebudayaan atau Pundo Kabudayaan itu kan berbicaranya tentang pembinaan. Nah, sehingga bagaimana potensi-potensi yang ada di Kota Yogyakarta, baik itu yang berbasis tentang keseniannya, tentang handicraft dan sebagainya, itu juga masuk dalam kaitan yang untuk menguri-uri budaya, terus dikelola, pengelolaannya seperti apa. Nah, itu konsentrasi kita tentunya kalau kita Yogyakarta sebagai kota budaya, bagaimana agar potensi yang ada di wilayah yang ada itu, apalagi kalau kita berbicara tentang budaya yang ada, kan harus diuri-uri nih. Nah, ada salah satu contoh misal di sebuah daerah ya, RW 1 dengan RW lainnya itu sudah berbeda ternyata. Di sini dulu punya potensi wilayah misalkan untuk kuliner, tapi saat ini ternyata dari yang sepuh-sepuh itu sudah tidak ada gitu. Nah, sehingga akhirnya kue itu pun menjadi hilang ya istilahnya. Nah, disitulah kita gali kembali, mungkin nanti dia bisa menjadi kekayaan dari potensi kita, menjadi kekayaan yang harus istilahnya bahasanya kerennya sekarang bahasanya dipatenkan gitu ya. Nah, tapi itu menjadi sebagai sumber juga di mana bahwa kekayaan yang ada itu diangkat kembali agar anak cucu kita nanti mengenal, oh di daerah ini kita punya nih ciri khas makanan, misalnya, oh di daerah ini kita punya nih ternyata di sini daerah membatik, ternyata di sini memiliki sebuah kesenian tradisional yang ada misalkan tari dari yang tradisional, atau mungkin nanti yang anak-anak muda sekarang menginisiasikan kreativitas tanpa meninggalkan akar dari budaya itu. Jadi itu cukup banyak sekali untuk digali, dibina, itu dinas kebudayaan seperti itu. Nanti setelah dibina, terus mungkin ada hasil akhirnya untuk bisa dikolaborasikan, dipertunjukkan dan sebagainya. Oke, baik Ibu. Ibu sebenarnya saya tuh masih pengen ngobrol lagi, cuman mungkin kita sambil berpindah karena Ibu hari ini agendanya cukup padat. Kita kira-kira setelah ini akan kemana, Bu? Sebenarnya ini saya ada, tapi nanti kalau di kantor sih sebenarnya agak siang ya. Tapi saya nanti ini aja, saya ingin turun ke bawah. Karena semalam tuh saya juga ditelepon gitu. Saya karena biasanya kan Sabtu Minggu itu turun ya. Cuman kemarin karena Sabtu kegiatan saya ternyata sampai Sabtu nih saya belum bisa untuk turun, sehingga agenda yang sudah kita susun ini ternyata harus dilakukan hari ini untuk bertemu masyarakat yang sudah nanti bagaimana permasalahan, karena kita turun ke bawah itu sebentar saja masalah itu sudah banyak sekali. Tapi masalah itu sebagai vitamin kami.
karena kalau kita harus banyak mendengar, banyak persoalan harus kita dengar, sehingga apa sih solusinya nanti yang harus kita lakukan, gitu Mbak Asa. Kami mohon izin untuk ikut ya Ibu ya? Ya, Oke. silahkan Mbak Asa, nanti kita ke daerah Panembahan. Jadi kita masuk lagi ya ke Jeron Beteng. Oke, baik. Oke, teman-teman, kita masih akan ikutin kegiatan dan juga aktivitas dari Ibu Darini. Jangan kemana-mana, tetap di 1 jam lebih dekat bersama Dewan. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di SMP Negeri 16 Yogyakarta dan ini merupakan salah satu bidang ya yang tentunya menjadi konsentrasi dari Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Oke, Ibu, kita sudah sampai di SMP Negeri 16. Kira-kira Ibu akan melakukan pemantauan apa nih, Bu? Jadi di SMP Negeri 16 ini kan salah satu dari adanya program sekolah unggulan. Nah, nanti kita di sini mungkin bisa ya ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Guru ya. Bagaimana sih program sekolah unggulan seperti apa gitu, karena sekolah unggulan itu kan harus kita berbasis bahasa juga ya. Berbasis bahasa, karakter, budaya dan sebagainya, sehingga implementasinya seperti apa, bentuk programnya seperti apa. Kita bisa menggali dari situ, kan harapannya sekolah-sekolah di Yogyakarta menjadi sekolah unggul semua. Betul. Gitu ke depannya seperti itu. Iya. Oke, teman-teman terus ikutin 1 jam bersama Dewan. Kami ini gini, kemungkinan besar ini menjadi tunas unggul karena yang pertama proses pembelajarannya. Kita tahu inputnya itu sebenarnya sekolah ini dari dulu biasa, terus ya kami coba tapi juga tetap akhirnya average itu tidak berubah. Nah, tapi kayak kita proses selama 3 tahun ternyata alhamdulillah anak-anak itu bisa 4 mapel SPD itu naik. Jadi artinya setelah kami didik di sini selama 3 tahun itu mereka memiliki nilai yang bagus, lebih bagus dibanding ketika mereka masuk ke sini dulu. Kan SDT yang sini ada yang banyak ke utara tuh Mbak. Ini juga yang kesini tuh paling sisa saja dari utara. Terus tetap kami kelola dengan baik dan alhamdulillah mungkin masyarakat nilai dari sisi itu. Iya. Bapak, tentunya menjadi sekolah tunas unggul ini kan bukan akhir dari segalanya. Tentunya kita berharap untuk menjadi keberlanjutan dan ini akan terus dan menularkan sekolah-sekolah lainnya begitu ya Pak. Untuk harapannya ke depannya seperti apa sih Bapak untuk pendidikan tentunya di Kota Yogyakarta ini? Oh ya, sesuai arahan dari dinas pokoknya pendidikan di Kota Yogyakarta di kota terutama itu masih barometernya Indonesia. Kita ini nanti AKM Mbak itu juga kemungkinan diinspirasi dari kota yang tetap ada ASPD untuk menjaring untuk kelanjutan studi yang lebih tinggi dari SD ke SMP, SMP ke SMA dan sebagainya. Nah ini dengan adanya TKA itu nanti ya seperti itu. Cuman ada 3 mapel yang berbeda dengan apa yang dikehendaki di DIY. Kalau di belakang kita ya Mbak Asa, luar biasa nih kayaknya prestasinya apa saja ini Pak?
cukup banyak. Kami banyak ya. ada akademik dan non Akademik Bu. dan Iya. non-akademik Iya, ya. nggih. Memang kita juga harapannya kan anak-anak kita tidak hanya pandai di akademik, Betul, tapi iya. sisi lainnya juga sehingga talentanya bisa Betul. terinspirasi. Tadi Bapak menyampaikan tadinya masuk ke sini biasa-biasa Biasa, saja. iya. Setelah itu meningkat berarti berhasil Pak. Beran. Sekolah yang berhasil itu mendidik yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak pintar menjadi pintar. Betul. Nah, itu. Kalau sudah inputnya bagus kok inputnya bagus, output bagus itu biasa. Tapi Biasa, kalau yang inputnya belum, biasa, kemudian outputnya Nah, itu yang luar berat. biasa. Nah, itu yang- Sehingga berarti juga kemampuan dari guru-guru sini juga luar biasa ya. Luar biasa, gitu. Mungkin saya juga pengen lihat-lihat ini ya di dalam ya. Iya, Monggo. boleh. Iya, nggih. Ya. Ini juga pilah sampahnya juga udah berjalan ya Pak ya. Alhamdulillah sudah ya, cuma kami tapi kendalanya Bu. Terbatas kemudian dari DLH itu kami menjadi sekolah di kota, Iya. tingkat kota. Ribet dari DLH itu kami mendapatkan beberapa Fasilitas. fasilitas diantaranya untuk itu Bu. Iya, untuk tempat itu ya. Gitu. Ini ada berapa kelas tuh Pak sekarang? Jumlahnya setiap 7 kali 3 berarti 21. 21. Oh iya luar biasa. Iya. Bersih luar biasa. Ya. Prestasi. Iya. Keunggulan kami nanti di Mbak, di bahasa asing itu bahasa Inggris. Bahasa Oke. Inggris dan Kemudian apa itu 4 mapel itu SPD, TKA, terus yang satu lagi budaya. Budaya Jawa itu kami sudah mulai bulan ini sudah kita mulai. Yang bahasa Inggris kita mulai, bahasa Jawa kita mulai. Itu bagian dari ekstrakurikuler atau? Itu wajib. Oh, Yang bahasa Inggris itu kelas 7, kelas 8, kemudian yang bahasa Jawa itu kelas 7. Kemudian yang kelas 9 itu yang 4 mapel SPD tadi kan kerjasama juga dengan lembaga pendidikan. Oke. Mungkin kita boleh tanya-tanya tentang mungkin pesan dan juga kesan gimana sih perasaannya bisa sekolah di SMP Negeri 16 Yogyakarta yang title-nya ini adalah Tunas Unggul nih, gimana perasaan? Saya sangat senang ya bersekolah di sini, tempatnya nyaman, bersih, luas juga, dan mungkin teman-temannya juga seru, guru-gurunya juga menyenangkan. Kalau aku sendiri sih ya nggak jauh kayak Razia, sama aja gitu juga. Kebetulan tuh kalau 16 tuh waktu itu pilihan pertamaku. Jadi kayak ya gitu. Iya sesuai. Nah, ini sangat luar biasa, tapi ada satu yang belum saya sampaikan, Pak. Anak saya juga jebolan dari sini loh, yang besar. Iya. Sekarang dia S2 dia dulu kuliah di Korea Selatan. Ya, jadi sanggup luar biasa, bahasanya juga luar biasa. Nah, salah satu contoh nanti ini adik-adik juga akan segera menyusul. Iya. Itu dulu belum sekolah unggul, Pak. Iya. Apalagi sekarang unggul menjadi luar biasa lagi kan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya Mbak, Mas. Oke, sudah cukup Ibu. Nyun pamit Bapak, cukup mau meneruskan tugas dulu ke kantor, bareng matur nuwun. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan atau apa untuk diskusi, monggo. Siap. Komisi D. Terima kasih banyak Bapak. Bareng. Oke teman-teman, kita sudah selesai kunjungan di SMP Negeri 16 ya Ibu. Iya. Rasanya kesan-kesannya memang ternyata Putri Ibu juga jebolan dari sini. Iya, yang besar jebolan dari sini dia di SMP 16 ini. Karena deket, saya tuh Iya. orangnya tuh praktis. Betul. Dan itu ternyata terbukti bahwa saya dulu selalu memilih, saya melihat dulu sekolahan seperti apa. Oh ya, saya ingin sekolah, ternyata sekolah yang baik itu sekolah yang anak tidak tahu menjadi tahu, Iya, betul. yang tidak pintar menjadi pintar. Nah itu saya, karena rumah saya juga dekat, Ya. pengawasan terhadap anak juga biar dekat nih, dan tidak harus transportasi cukup mahal. Iya. Dia naik sepeda di balai itu, sudah ada dia sampai sini, kan gitu. Oke, siap Ibu. Sampai ketemu teman-teman semua. Tentunya tetap bersama kami di 1 jam lebih dekat bersama Dewan.
teman-teman, kita sudah sampai di kantor DPRD Kota Yogyakarta, betul ya Ibu ya? Ya, kita sudah sampai ini di DPRD Kota Yogyakarta. Oke. Tadi dari pagi ya kita sudah jalan-jalan, ketemu warga dan sebagainya. Juga melihat hobi saya gitu. Iya, betul. Sekarang kita mau kemana nih Bu? Kita masuk ke fraksi, boleh? ke fraksi PDI Perjuangan. Oke. Ya. Oke. Sekarang kita ke fraksi PDI Perjuangan. Juga di situ nanti ada ruangan saya dan teman-teman juga nanti kita bersapa dengan teman-teman di fraksi. Oke, gitu. siap. Jadi ini ada di lantai 1, Iya, lantai dasar ya? lantai Bu, dasar nih, lantai 1 ya. Oke. Monggo, Oke, saya silakan masuk. Basa, teman-teman. Halo, permisi. Nah ini ruang fraksi, tempat fraksi kami ya, fraksi PDI Perjuangan. Di sini ada teman-teman ini Mas Icun, Mas Eko ya. Terus ini ada ruangan fraksi di sini. Nah ini ruangan kami. Nah ruangan saya di sini. Jadi nanti kalau ada tamu-tamu dan sebagainya di sini. Oke. Nah, Kalau meeting-meeting juga di sini ya Bu, Zoom meeting. Iya, Zoom meeting kadang kala nanti kita di sini sambil menunggu, misalnya kita kadang-kadang kan ada jatah di saat dimana nanti jam-jam kita ada rapat lagi, terus nanti ada jeda, ada rapat lagi di sini. Sambil melakukan kerjaan yang lainnya, gitu. Terus di sini ada ruangan juga. Jadi ini ruangan fraksi. Nah ini teman-teman Bapak Ibu fraksi di sini. Nah ini Bapak Ibu fraksi semuanya. Nah, ini ada Bu Ipung, Pak Bagio, Pak Agus, Pak Danang, Pak Indro, gitu. Oke, ya. siap Ibu. Mungkin selanjutnya mau ke Komisi D ya? Boleh Ibu. Oke, gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Bu, Pak Monggo. Ya. Ruang Komisi D, tapi ini karena kita belum ada pembahasan ya, tidak ada jadwal untuk rapat internal komisi, jadi kosong. Tapi nanti bisa kita lihat ruangannya. Jadi kami itu di Komisi D itu ada 9 personil. Oh ini ternyata baru renovasi. Ini ruang Komisi D yang ternyata ada Pak Indro ini. Kok gelap ya? Mas Mukayat mana? Kok ini yang nyalain di mana ini yang biasa nyalain? Mas Mukayat di telepon kok gelap? Resi. Nah ini ruang Komisi D, begini ruang Komisi D. Ini kayaknya harus sampahnya, ininya juga kayaknya boleh, nggak bilangin. apa-apa. Nah, di sini biasanya kami bersama teman-teman. Nah, di sini untuk rapat pembahasan di Komisi D. Oke. Di Komisi D ada berapa anggota Ibu? Ada 9. Ada 9. Ya 9 termasuk saya gitu. 9 jadi ada ketua komisi, ada wakil ketua, ada sekretaris dan anggota. Jadi personilnya kita semua 9 yang terdiri dari beberapa fraksi. Dan kalau pembahasan di sini juga pasti bisa berjam-jam Ibu rapat-rapat dengan OPD dan juga. Iya, lama sekali sampai di sini. Oke. Biasanya kalau jadwal rapat itu ada jadwal khusus atau? Iya, kita biasanya kalau rapat itu ya ada jadwal khusus, kan kita juga nanti ada yang namanya sesuai dengan BAMUS atau mungkin nanti kita mau ada pembahasan di luar itu ya secara internal yang di mana kita biasanya ya juga disesuaikan dengan kebutuhan kita juga. Kebetulan ini hari ini kita tidak ada. Mungkin nanti Senin kita ada juga rapat internal sebelum nanti juga kita kan sudah mau pembahasan RKA bersama OPD terkait. Ibu ada kebiasaan khusus nggak sih Bu di sini di ruangan ini? Ada kebiasaan khusus nggak? Kebiasaan. Saya bikin teh dulu sebelum rapat atau? Saya enggak, kalau rapat di sini biasanya kan kalau bikin teh di ruang fraksi. Kalau di sini saya biasanya
cepaannya ya. Air minum putih banyak. Terus sama saya biasanya punya apa namanya? Kismis. Oh, kismis. Kismis gitu. Saya suka gitu. Oke, Ibu Derini, terima kasih banyak Ibu. Kita sudah boleh mengikuti kegiatan Ibu tadi. Sama-sama. Saya mohon pamit ya Ibu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, sehat selalu. Amin. Terima kasih, sehat juga untuk Ibu ya. Oke, teman-teman semua, kita sudah mengikuti kegiatan Ibu Darini ya dari pagi tadi, dari mulai kita kegiatan di masyarakat, mengunjungi lansia, kemudian juga ke SMP Negeri 16, dan juga tentunya berbagai macam kegiatan Ibu Darini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya dalam acara 1 jam lebih dekat bersama Dewan. Sampai jumpa. Saya Darini, Ketua Komisi D, tentunya berharap bahwa Kota Yogyakarta ini dengan mitra kami ya dari Komisi D, harapannya adalah segala program dan kebijakan itu tentunya nanti berpusat pada akar rumput untuk kebutuhan masyarakat langsung, yang dimana kalau kita berbicara di Komisi D tentunya menjadi adalah kebutuhan dasar, sehingga itu menjadi program yang sangat utama, program strategis yang harus kita lakukan agar Kota Yogyakarta menjadi kota pendidikan, kota yang anak-anaknya sehat, cerdas, yang lansianya bahagia dan sehat selalu, dan itu tercapai, sehingga kami di Komisi D sangat konsen sekali dengan dunia itu, sehingga nanti ke depannya harapan kami adalah Kota Yogyakarta menjadi kota yang nyaman, kota pendidikan, kota perjuangan, dengan anak-anak yang tumbuh kembang bahagia dan cerdas seperti itu. Tentunya berharap ke depannya sesuai dengan fungsi dan ketugasan DPRD, kami berharap bahwa program-program di Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan kemitraan di Komisi D betul-betul dapat berjalan secara maksimal, optimal, sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat Kota Yogyakarta semakin baik, anak-anaknya semakin sehat, lansia-lansianya juga semakin sehat, dan pendidikan di Kota Yogyakarta tentunya bisa semakin lebih baik.